Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sardiah, mahasiswi PPL 2 dari jurusan Tadris Kimia, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, UIN Antasari, Banjarmasin. Pada hari ini, saya akan mengajarkan mata pelajaran kimia di kelas 10 IPA. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, materi yang akan kita pelajari hari ini yaitu tentang sistem periodik unsur. Di mana tujuan pembelajaran pada hari ini nantinya diharapkan kalian dapat memahami kelemahan dan kelebihan dari perkembangan sistem periodik. Yang kedua, kalian mampu membedakan antara golongan dan periode. Dan yang ketiga, kalian dapat mengaitkan periode dan golongan unsur ke dalam tabel periodik. Sekarang saya ingin bertanya. Coba kalian sebutkan apa saja unsur yang kalian ketahui. Pertanyaan kedua, apakah unsur yang kalian sebutkan tadi atau yang kalian ketahui tadi memiliki hubungan dengan sistem periodik unsur? Jika jawaban kalian iya atau memiliki hubungan, lalu pertanyaan ketiganya, bagaimana hubungan unsur tadi dengan sistem periodik unsur? Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi, maka kalian harus mempelajari tentang sistem periodik unsur terlebih dahulu, di mana kita akan ada dua pembahasan. Yang pertama yaitu perkembangan sistem periodik, dan yang kedua hubungan konfigurasi elektron dengan sistem periodik unsur. Oke, memasuki pembahasan yang pertama, yaitu tentang perkembangan sistem periodik. Ada 4 teori. Yang pertama ada teori Treat-Dobb-Reiner, yang kedua teori Octav-Newlands, dan yang ketiga itu ada sistem periodik Mendeleev, dan yang terakhir itu ada sistem periodik modern. Akan kita bahas satu-satu. Teori yang pertama. Sebelum ada teori Treat-Dobb-Reiner ini, pada tahun 1661 itu sudah banyak para ahli yang menemukan menemukan unsur. Pada saat itu hanya ada beberapa unsur yang baru ditemukan, itu seperti unsur raksa, antimon, perak, perak, belerang, timah, seng, emas, timbal. Nah, namun berikutnya itu ada tokoh yang bernama Lavoisier. Dia menemukan 11 unsur baru, di mana unsurnya itu bernama klorin, kobalt, hidrogen, mangan, molibat, nikel, nitrogen, oksigen, fosfor, platina, dan wolfram. Nah, sehingga mulai dari saat itu, setiap tahunnya itu pasti ada ditemukan unsur-unsur baru. Sehingga sekarang sudah terkumpul 118 unsur yang diketahui atau yang ditemukan. Untuk mempelajari unsur-unsur ini tadi, untuk mempelajari sifat, nomor atom, nomor massa gitu loh. Gimana caranya untuk mempelajari unsur ini tadi? Nah, untuk mempelajari unsur ini tadi, ia bisa dengan digunakan sistem periodik unsur. Itu kegunaan dari sistem periodik itu tadi, yaitu untuk mempelajari sifat-sifat unsur. Sekarang kita masuk ke teori yang pertama, yaitu ada teori Treat-Dobb-Reiner, di mana tokohnya ini atau penemunya itu bernama Johann Wolfgang pada tahun 1829. Dia menyatakan
Unsur-unsur dikelompokkan berdasarkan kesamaan sifat dan diurutkan massa atomnya. Maka di setiap kelompok terdapat 3 unsur di mana massa unsur yang di tengah merupakan rata-rata dari massa unsur yang di tepi. Di sini saya sudah ada tabel atau tabel periodik dari teori Thread-Dobringer ini. Tabelnya itu atau kolomnya itu diberi nama thread ya sih, thread 1, 2, 3, 4, dan 5. Ada 5 kolom, 5 tabel, 5 kolom sih. 5 mendatar, dan 3 ke bawah. Kenapa dia disebut thread? Karena di sini dia memiliki 3 unsur yang sama dalam satu tabel, gitu. Makanya dinamakan thread, di mana 3 ini, contohnya di sini ada di thread 1, itu ada Li, Na, dan K. Dia memiliki sifat yang sama, diurutkannya berdasarkan massa atomnya. Tetapi teori ini teori Thread-Dobringer ini belum bisa menjelaskan hubungan antara thread 1, 2, 3, 4, dan 5. Kenapa jadi di thread 2 itu langsung Ca? Kenapa nggak Sr dulu? Ya enggak. Nah, dia belum bisa menjelaskan kenapa belum bisa menjelaskan hubungan thread-threadnya itu tadi. Sekarang kita masuk ke teori yang kedua, yaitu nama teorinya adalah teori Octave Newlands. Pada tahun 1865 ada seorang ahli bernama John Newlands yang dia menyatakan bahwa unsur-unsur disusun berdasarkan kenaikan massa atom. Maka sifat unsur tersebut akan berulang setelah unsur ke-8. Nah, kalau misalkan teori Thread-Dobringer tadi, dia mengelompokkannya berdasarkan kesamaan sifat, kemudian diurutkan massa atomnya. Sedangkan teori Octave Newlands ini, dia menyusun atau mengelompokkan unsur itu berdasarkan kenaikan massa atom. Nah, sifatnya itu tadi, dia akan berulang setelah unsur ke-8, sehingga tabel atau tabel periodik dari teori Octave Newlands ini tadi ada 7 mendatar dan 8 ke bawah atau 8 tegak ya benar. Terus di sini tabelnya kalau punya teori Octave Newlands ini sedikit unik nih. Kalian bisa lihat kan di situ untuk judul tabelnya itu ada do, re, mi, fa, sol, la, si. Nggak ada do-nya tapi ya, sampai si aja. Kenapa dinamakan do, re, mi, fa, sol, la, si? Karena seorang John Newlands ini dia adalah penggemar musik, makanya judulnya itu diberi nama do, re, mi, fa, sol, la, si. Jadi kalau misalkan yang teori Thread-Dobringer itu tadi, tabelnya itu dinamakan thread 1, 2, dan seterusnya. Kalau teori Octave Newlands itu tadi dinamakan do, re, mi, fa, sol, la, si. Tangga nada. Nah, cara penyusunan Octave Newlands ini tadi, dia menyusunnya itu berdasarkan kenaikan massa atom. Jadi semakin tinggi massa atomnya itu, dia akan semakin ke bawah, menurun, terus naik ke atas. Kembali lagi. Itu ada H, F, Cl, Co, dan Ni. Bawahnya lagi ada Br, Pd, Te, Pt, Ir, terus naik ke kolom yang Re atau kolom 2, Re 2, itu ada Li, Na, K, Cu, Rb, As, Cs, Os. Untuk sifatnya, nah sifat unsurnya ini dia akan berulang. Jadi sifatnya yang sama ini, dia akan sama kayak misalkan nih Li, dia sifatnya itu Li
itu sama sifatnya dengan Na, K, iya benar, Na, K, Cu, Rb, dan Ag, sifatnya sama, ke bawah juga. Ini yang ke bawah. Oh, ini susunannya dia mendatar, mohon maaf, saya salah. Jadi kalau yang di buku, tadi saya ngeliat buku, nah kalau yang di buku ini, dia penyusunannya itu tegak ke bawah. Kalau yang di PPT saya itu mendatar. Jadi penyusunannya itu H dari do isinya H, Re isinya Li, Mi isinya Be, dan seterusnya. Itu diurutkan berdasarkan kenaikan massa atomnya. Jadi tadi. Kalau untuk sifat unsurnya, dia sama ke bawah, tegak ke bawah. Gitu, paham ya? Oke, sekarang kita masuk ke teori yang berikutnya, teori yang ketiga, yaitu teori sistem periodik Mendeleev. Di mana pada tahun 1869 ada tokoh yang bernama Dmitri Ivanovich Mendeleev yang menyatakan sistem periodik disusun berdasarkan kenaikan massa atom dan kemiripan sifat, sehingga didapatkan hukum periodik, di mana sifat unsur merupakan fungsi periodik dari massa atom. Nah, teori sebelumnya mereka menyusun unsur ke dalam tabel periodik itu hanya berdasarkan sifat fisis. Sedangkan sistem periodik Mendeleev ini dia menyusun unsur ke dalam tabel periodik itu berdasarkan sifat fisis dan sifat kimianya. Di mana sistem periodik Mendeleev ini dinamakan dengan sistem periodik unsur bentuk pendek. Nah, di tabel periodik punya Mendeleev ini sebenarnya kalau yang di buku itu kolomnya itu kan, kalau yang thread Dobrunner tadi namanya kolomnya itu thread 1, 2, dan seterusnya. Kalau yang oktav itu namanya tadi tangga nada gitu, tangga nada. Terus kalau yang di periodik Mendeleev ini tadi dia namanya grup. Grup itu artinya golongan. Ada grup 1, grup 2, grup 3. Tetapi di sistem periodik Mendeleev ini, tabel periodiknya itu ada mempunyai rumus. Rumusnya kalau di grup 1, rumusnya itu R2O. Kalau untuk di grup 2, itu rumusnya RO. Grup 3, R2O3. Nah, jadi misalkan nih, untuk apa rumus RO-nya itu tadi? Itu tuh untuk menunjukkan bahwa kalau misalkan di golongan 1, bila membentuk oksida, maka rumusnya itu H2O, Li2O, dan Na2O. Kalau di grup 1 kan, kita lihat tabel, di grup 1 atau golongan 1 di sini ada H, Li, Na, K. Tadi rumusnya R2O. Bener kan? R2O. R2O. Terus, kalau untuk membentuk dengan oksida, jadi rumusnya R-nya itu adalah H, 2-nya sudah ada, ditambahkan dengan O, jadinya H2O. Li, R-nya itu adalah Li, 2-nya tadi sudah termasuk rumus, dan O jadinya Li2O. Seperti itu. Nah, kalau periodik atau tabel periodik sebelumnya itu belum ada kan dinyatakan mendatar itu apa, terus tegaknya itu apa. Nah, kalau di periodik Mendeleev ini dia menyatakan dengan lajur ya. Kalau lajur tegak itu disebut dengan golongan. Lajur tegaknya itu H, Li, Na, K, Cu, Rb, Ag, Cs, dan Au. Itu disebut dengan golongan.
Kalau lajur mendatar itu disebut dengan periode. HI datar ke samping. Mendatarnya itu ke samping ya. Sekarang MATLAB ini menyusun tabel dari unsur-unsur yang disusun oleh Newlands. Nah, dengan beberapa perbaikan. Ada perbaikan dari MATLAB-nya. Beberapa tempat disediakan untuk unsur yang diramalkan dan diyakini oleh MATLAB akan ditemukan. Diramalkan masa atomnya 44, 68, 72, dan 100. Ditempatkannya unsur-unsur yang sekarang disebut dengan unsur transisi pada lajur khusus. Jadi, sebenarnya ada lagi nih tambahan. Ada yang namanya lajur khusus atau disebut dengan lajur transisi dari tabel periodik MATLAB. Ditambahkan dari Newlands itu tadi. Walaupun sistem periodik MATLAB ini sudah cukup baik, namun ternyata masih terdapat beberapa kelemahan, di mana yang pertama itu ada panjang periodenya itu tidak sama. Kenapa? Karena kita lihat tabel nih. Tadi periode itu mendatar kan ke samping. Di sini untuk periodenya itu nggak sama, ada yang nggak ada yang kosong gitu loh. Terus beberapa unsur tersusun dengan urutan masa atom yang terbalik, tidak naik tapi turun. Jadi masa atomnya itu tidak berurutan, tidak sesuai dengan pernyataan dia tadi, tidak sesuai menyusunnya itu tidak sesuai dengan kenaikan masa atom. Terus unsur golongan lantanida yang jumlahnya 14 ditempatkan dalam satu golongan. Nah, gitu. Sekarang kita masuk ke teori yang berikutnya, yaitu sistem periodik modern. Di mana penemunya itu bernama H.G.J. Moseley. H itu kalau nggak salah Henry ya, tapi kalau G dan J-nya itu saya lupa. Dia ini menyatakan bahwa keperiodikan sifat bukan didasarkan pada masa atom, tetapi pada nomor atom atau muatan inti. Susunannya ini, susunan dari Moseley ini atau tabel periodik modern ini, dia lebih baik ya, berkembang lebih baik sampai ya digunakan sampai sekarang. Sistem periodik yang digunakan itu ya sistem periodik dari Moseley. Nah, tadi kan dinyatakan bahwa keperiodikan sifat bukan didasarkan pada masa atom, tetapi pada nomor atom atau muatan intinya, di mana bila unsur-unsur itu disusun berdasarkan kenaikan nomor atom, sifat unsurnya itu akan berulang secara periodik. Sistem periodik modern itu dikenal juga dengan periodik bentuk panjang. Kalau yang oktav itu tadi, periodik, bukan oktav, tapi MATLAB. Kalau MATLAB itu tadi disebut dengan periodik bentuk pendek. Nah, kalau yang modern itu periodik bentuk panjang, gitu ya. Di mana terdapat lajur mendatar yang disebut periode. Kebalikan nggak sih? Lajur mendatar, sama aja, sama dengan teori MATLAB. Kalau lajur mendatar itu disebut dengan periode. Kalau tegak disebut dengan golongan. Jumlah periode dalam sistem periodik modern itu ada 7, diberi tanda dengan angka. Periode 1 disebut dengan periode sangat pendek dan berisi 2 unsur. Periode 1 tadi mendatar, ya kan? Periode 2 dan periode 3 disebut periode pendek dan masing-masing berisi 8 unsur. Oke, sekarang nih kita lihat tabelnya. Kalau untuk golongannya itu ke bawah. Jadi, golongan 1A. Dia pakai itu ya. Kalau yang sekitar yang di atas, ini kan nih ada dua tabel ya gitu. Ada yang banyak, terus bawahnya gitu. Kalau yang banyak yang di atas ini, itu bernama, kalau yang di bawah maksud saya, yang di bawah itu bernama nih, yang warna ungu semua nih yang di bawah, itu golongan transisi.
Kalau yang di atas nih, yang pertama itu yang diawali unsur H, itu namanya golongan 1A ke bawah. Itu golongan 1A ke bawah. Sesuai tadi kan, kalau misalkan yang lajur tegak atau lurus kayak gitu, itu disebut dengan golongan. Jadi golongan 1A itu terdiri dari unsur H, Li, Na, K, Rb, Cs, dan Fr. Golongan 2A sama, ke bawah lagi. Golongan 2A ke bawah lagi. Nah, untuk golongan 3A, dia loncat ke unsur yang diawali unsur B. Yang diawali unsur B. Itu 3A. Untuk 3A. Terus golongan 4A-nya itu sebelahnya yang diawali C. Dan seterusnya sampai unsur He. Di tengah-tengah yang dari unsur Sc sampai Zn, itu untuk Sc itu golongan 3B. Golongan 3B, terus golongan 6B, golongan 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, 8B. 8B itu dia 3 kolom. Lihat kan tuh kayak ada garis kayak gini. Nah, itu golongan 3 kolom dari Fe, Co, Ni, itu golongan 8B. Untuk golongan 1B dan 2B-nya itu, 1B-nya itu ada Cu dan 2B-nya Zn. Untuk penamaan pada kolom-kolomnya itu kayak golongannya itu tadi, golongan 1A, 2A, dia itu menggunakan angka Romawi. Jadi jangan ditulis angka 1 bukan ya, tapi angka Romawi. Tahu kan angka Romawi gimana? Nah, kalau belum tahu, silahkan kalian cari ke Google atau di buku. Habis itu, di tabel periodik modern ini ada dua kelompok besar. Maksudnya tuh ada dua kelompok, ada dua tabel. Yang pertama itu ya ada golongan utama dan ada golongan transisi. Golongan utamanya tadi yang golongannya itu yang di atas, yang banyak warna-warninya itu. Nah, itu golongan utama. Sedangkan golongan transisi itu yang warna ungu semua. Itu golongan transisi. Oke, sekarang kalian sudah mempelajari atau sudah saya jelaskan tentang perkembangan sistem periodik unsur. Di mana periodik unsur yang kita pakai sampai saat ini itu temuan atau ditemukan dari sistem periodik unsur modern, di mana penemunya itu bernama H.G.J. Moseley atau H.G.J. Moseley atau sistem periodik modern. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Sampai sini dulu. Kalau misalkan belum ada, sekarang saya akan bertanya. Carilah kelemahan dan kelebihan dari masing-masing teori perkembangan sistem periodik unsur. Nah, jadi pembahasan kita tentang perkembangan sistem periodik sudah selesai dan kita masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu tentang hubungan konfigurasi elektron dan sistem periodik. Di mana di sini akan ada tiga pembahasan. Yang pertama itu letak unsur pada sistem periodik untuk golongan pertama. Kemudian ada letak unsur pada sistem periodik untuk golongan transisi dan letak unsur serta bilangan kuantum pada sistem periodik. Oke. Tadi kan ada pertanyaan tuh. Apakah unsur-unsur memiliki hubungan dengan sistem periodik atau tabel periodik? Jadi jawabannya ada. Bagaimana hubungannya? Nah, hubungannya itu maksudnya itu ada keterkaitan antara konfigurasi elektron dengan sistem periodik atau tabel periodik itu tadi. Keterkaitannya itu keterkaitannya itu melalui konfigurasi elektron, maka kita akan dapat menentukan golongan dan periode pada tabel periodik. Maksudnya golongan dan periode letaknya itu
SPU, sistem periodik unsurnya itu tadi. Di sini saya sudah punya tabel konfigurasi elektron dari beberapa unsur dalam sistem periodik unsur atau SPU. Di mana yang pertama ini ada lambang unsur 3Li. Kita konfigurasikan elektronnya, maka ada 1s2, 2s1. Cara menentukan golongannya, di sana golongannya sudah dicantumkan ya. Golongannya 1A dan periodenya 2. Nah, cara menentukan golongan dan periodenya ini melalui konfigurasi elektron yaitu unsur golongan 1A itu dia mempunyai elektron valensi Ns1. Sedangkan unsur golongan 2A dia mempunyai elektron valensi Ns2. Nah, N-nya itu tadi dia adalah nomor periode dalam sistem periodiknya itu tadi. Nah, sehingga di dalam SPU, golongan 1A dan 2A itu disebut dengan blok S. Oke. Maksudnya gimana sih? Ya, pasti bingung kan? Di sini tadi Li tadi kita konfigurasikan, kan ada tiga kan kita konfigurasikan jadi 1s2, 2s1, 3 kan? Nah, oke udah 3. Kita lihat konfigurasi terakhir. Konfigurasi terakhir atau subkulit terbesarnya itu apa? Subkulit terluarnya itu subkulit terluar. Oke, kita lihat. Ya, konfigurasi terakhirnya adalah 2s1. Tadi dinyatakan kalau misalkan golongan 1A dia mempunyai elektron valensi Ns1. Berarti dilihat Ns1. Berarti karena tadi Li mempunyai konfigurasi elektron yang terakhir 2s1, golongannya adalah golongan 1A. Periodenya dilihat dari nilai N-nya. Nilai N-nya, N nomor periode. Tadi kan 2s1. N-nya adalah 2. Berarti periodenya adalah 2. Paham nggak? Oke, ke contoh berikutnya. Kita ambil yang golongan 2. Oke. Di sana ada 12 Mg. Kita konfigurasikan 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Kita hitung, udah pas 12 atau belum nih? 1s2, 2. 2s2, 2s2, 2 tambah 2s2 berarti tadi udah 2, 4. 2p6, 10. Terakhir 3s2, 12. Udah pas 3. Berarti konfigurasi terakhirnya itu ada di 3s2. Sesuai dengan ketentuan tadi, kalau misalkan elektron valensi terakhirnya itu 3s2, maka dia digolongkan ke dalam golongan 2A. Kita lihat N-nya tadi terakhir 3s2. 3 kan N-nya, berarti dia termasuk periode ke-3. Kita kembali ke tabel periodik unsur modern. Sistem periodik modern. Nah, tadi dinyatakan bahwa golongan 1A dan 2A itu disebut unsur-unsur blok S. Golongan 1A dan 2A. Jadi golongan 1A itu dari golongan H, dari unsur H, Li, Na, K, Rb, Cs, Fr, seterusnya ini sampai golongan 2 sampai habis itu golongan S, blok S. Kalau untuk blok P itu ada di sebelah nih. Golongan dimulai dari golongan 3A. 3A sampai 7A. Kecuali helium, He. Kecuali He. He ini termasuk golongan 8 termasuk blok S.
Jadi blok S-nya itu ada dari golongan 1A sampai 2A, kemudian ada satu dari golongan 8A, yaitu He, sisanya dari golongan 3A sampai golongan 8A, itu blok P. Oke, itu blok P. Kemudian, yang di tengah-tengah ini, yang BB ini, yang tengah-tengah yang warna kuning, itu blok D. Blok D. Kalau yang di bawah, yang ungu, ini disebut dengan blok F. Gitu ya. Sekarang kita masuk ke hubungan konfigurasi elektron dengan letak unsur pada tabel periodik untuk golongan pertama. Di mana di sini cara menentukannya itu dapat dengan konfigurasi elektron, di mana nomor golongan ditentukan dari jumlah elektron pada kulit terluar dan nomor periode ditentukan dari nomor kulit terbesar. Sekarang kita masuk contoh soal. Oke, sekarang kita masuk ke contoh hubungan konfigurasi elektron dengan letak unsur pada tabel periodik untuk golongan pertama. Jadi di sini untuk golongan pertama, ingat tadi tabelnya golongan pertama itu di mana? Oke. Contoh yang pertama itu pada 11 Na. Pada 11 Na. 11 Na. Kita konfigurasikan terlebih dahulu. Ingat konfigurasi elektron berdasarkan aturan apa saja? Ada Aufbau. Apalagi? Nah, kita pakai yang konfigurasi 1S2, 2S2, 2P6, 3S2. Sekarang, konfigurasi yang kita perlukan itu hanyalah 11. Oke ya, 11. Sekarang kita hitung, apakah konfigurasinya sudah benar? Mencukupi 11. 2 tambah 2, 4. Tambah 6, 10. Tambah 2, 12. Yang kita perlukan adalah 11. Berarti 3S2 akan kita kurangi muatannya jadi 1 saja. Karena yang kita perlukan hanya 11 ya. Berarti di sini adalah 3S1. Nah, melalui konfigurasi elektron, kita dapat menentukan 11 Na ini dia termasuk golongan berapa dan periode berapa. Caranya, tadi dikatakan kalau untuk golongan utama, nomor golongan ditentukan dari jumlah elektron pada kulit terluar. Jadi nomor golongan untuk golongan itu ditentukan dari jumlah elektron kulit terluar. Jumlah elektron kulit terluar. Ini adalah jumlah elektron. Kita lihat, siapa yang memiliki kulit terluar? S. Berarti jumlah elektronnya itu adalah 1. Ini jumlah elektron. JLH. Ini S ini termasuk dalam kulit terluar. Sekarang kita tentukan nomor periode. Untuk periode ditentukan dari nomor kulit terbesar. Tadi kulit terluarnya adalah S. Jumlah elektronnya 1. Berarti kulit terluar atau kulit terbesarnya itu adalah 3. Sehingga 3 ini merupakan kulit terbesar. Nomor kulit terbesar. Jadi 3 ini merupakan periode. Sedangkan S1 ini
dia merupakan golongan. Golongan. Nah, jadi 11Na dia termasuk unsur 11Na ini termasuk dalam golongan 1A dan periode ketiga. Dapat dipahami? Yang berikutnya itu ada hubungan konfigurasi elektron dengan letak unsur pada tabel periodik dengan golongan transisi. Oke. Golongan transisi. Tadi golongan utama, ini golongan transisi. Cara menentukan letak unsur di tabel periodik berdasarkan konfigurasinya ini di unsur transisi sedikit berbeda dengan golongan utama. Yang berikutnya itu ada contoh golongan dari transisi, golongan transisi, unsur transisi. Kita ambil dari kita ambil dari Mn. Unsur Mn. Nomor massa atomnya itu 25. Kita konfigurasikan Ar, jumlah Ar 3D5, berikutnya 4S2. Ar ini dia memiliki jumlah elektron atau konfigurasi elektron 18. Konfigurasi elektronnya. Berarti untuk mendapati 25 kita sambung. Berikutnya setelah Ar itu ada 3D5. Berarti 18 tambah 5, nah baru 4S2 gitu. Jadinya 25. 18, 2, 20, D-nya 5. Kita tentukan nomor golongan. Nomor golongan itu ditentukan dari jumlah elektron 3D dan 4S. Untuk golongan 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, dan 8B, nomor golongannya diambil dari jumlah elektron pada subkulit 3D dan 4S. Nah, subkulit 3D dan 4S itu untuk golongan 3B sampai dengan golongan 8B. Kalau untuk golongan 1B, dan 2B, dia menggunakan elektron pada subkulit 4S saja. Itu perbedaan menentukan golongan transisi. Unsur transisi gitu ya. Nah, kita tentukan untuk 25 Mn dengan 25 ini dia memiliki golongan berapa dan termasuk golongan keberapa dan periode keberapa gitu. Tadi ada konfigurasi terakhirnya ada 3D5 dan 4S2. Untuk nomor golongan, kita lihat elektronnya. Ada 5 dan 2. 5 dan 2. Berarti golongannya itu berada di golongan 7B. Golongan 7B. Kalau untuk nomor periode, dia diambil dari nomor kulit atau bilangan kuantum utama yang terbesar. Berarti
4. Periode. Jadi 25 mN, mohon maaf salah nulis saya. 25 mN termasuk dalam golongan, jeleknya. Termasuk dalam golongan 7B dan periode keempat. Nah, seperti itu untuk golongan transisi. Dapat dipahami? Oke, sekarang kita masuk ke hubungan konfigurasi elektron dengan bilangan kuantum dan letak unsur pada tabel periodik atau sistem periodik. Contoh yang kita ambil itu adalah 15P. Kita konfigurasikan terlebih dahulu. Karena di sini 15, jadi kita nggak bisa pakai AR karena jumlah elektron dari AR itu adalah 18. Berarti kita konfigurasikan satu-satu. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Kita hitung apakah jumlahnya sudah 15. 4, 10, 12, 18. Berarti muatan dari subkulit P harus kita kurangi biar jadi 15. Berarti muatannya 3. Ini konfigurasi elektron. Yang berikutnya kita buat diagram elektron. Diagram elektron. Karena S dia hanya punya satu diagram, ya. P punya 3 S. Kalau P 3, kalau D 5. S 1, P 3, D 5. Sekarang kita isi spinnya. Cara menentukan spinnya, kita isi panah atas terlebih dahulu. 1s2 berarti punya muatan 2. 1, 2. 2s2 sama punya muatan 2, 2. 2p6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Sini 1, 2. 3p3. 1, 2, 3. Ingat ya, untuk mengisi spin itu kita isi satu kolom terlebih dahulu. Kita penuhkan, nanti kalau penuh baru kita ulangi pakai panah yang bawah. Nah, yang berikutnya bilangan kuantum elektron terakhir pada 15P itu adalah 3. N-nya 3. Berarti sini N sama dengan 3. Ini kan? Ini kan? Nah, N-nya 3. N itu bilangan kuantum utama. Untuk L, masih ingat L itu apa? Ayo, yang lupa silakan cari atau buka catatannya kembali. Untuk L-nya itu adalah 1. L1. Azimutnya 1. M-nya, nah kita tentukan M-nya. Kenapa L-nya 1? Nih, P berapa tuh subkulitnya? 1 kan? Kalau S berapa N-nya? 0. Kalau P 1. M, nah kita menentukannya, cara menentukan M-nya itu gini. Ini konfigurasi terakhirnya adalah 3P3 yang kita pakai ya. Berawal dari tengah dulu, isinya adalah 0, samping kanan plus 1,
samping kiri minus 1. Berarti M-nya yang kita ambil adalah plus 1. S-nya berapa? Di sini S-nya setengah semuanya. Sama cara mengisinya. 0 plus setengah minus setengah. Yang ambil adalah ini, yang kita ambil. Berarti spinnya sama dengan plus setengah. Sampai sini ada pertanyaan? Nah, itu tadi beberapa contoh soal dari saya tentang hubungan konfigurasi elektron dengan sistem periodik unsur. Tadi ada ketinggalan ya, untuk bilangan kuantum dan letak unsur, belum ditentukan periodenya dan golongannya. Tadi 15P ya, 15P. Dia mempunyai letak unsur, mempunyai blok terakhirnya itu pada blok 3P. 3P3 pada blok P ya, berarti dia mempunyai, berarti golongannya itu ada 3 dan 2. 3 dan 2 berarti terletak pada golongan 5A. Terletak pada golongan 5A, dan kulit terluarnya itu, kulit elektronnya 3. Kulit elektronnya 3 berarti terletak pada periode 3. 15P. Tadi nilai N-nya 5, L1, M plus 1, spinnya plus setengah, golongan 5A, periode 3. Oke. Untuk hubungan konfigurasi elektron dengan sistem periodik unsur atau tabel periodik sudah selesai. Jadi saya ulangi sedikit, materi yang kita pelajari hari ini tadi itu ada 2 pembahasan, yaitu pertama perkembangan sistem periodik, di mana ada 4 tokoh yang mengemukakan, ada 4 teori, yaitu teori Treat-Dobrener, teori Octave-Newens, sistem periodik Mendeleev, dan sistem periodik modern. Untuk hubungan konfigurasinya tadi, itu ada letak unsur, hubungan konfigurasi elektron dan sistem periodik, letak unsur pada sistem periodik untuk golongan pertama, golongan transisi, bilangan kuantum, dan letak unsurnya juga. Sudah ada contohnya. Maka saya ada tugas buat kalian. Sini tugasnya, silahkan dibaca sendiri. Jangan lupa dikerjakan dan dikumpulkan, karena walaupun saya di sini PPL, tapi tetap kalau misalkan ada tugas diberi nilainya masuk ke guru asli atau guru yang biasanya mengajar kalian. Jadi masuk ke nilai tugas ya, dari tugas saya itu masuk ke nilai tugas buat kalian. Sama dengan kehadiran, walaupun guru PPL yang masuk, tetap kehadiran kalian dinilai juga gitu loh. Sudah ya? Sudah belum? Sudah kan? Sampai di sini dulu pembelajaran kita mengenai sistem periodik unsur. Pembelajaran berikutnya masih dengan materi yang sama, sistem periodik unsur. Nanti kita akan membahas tentang sifat periodik unsur. Silahkan kalian pelajari terlebih dahulu. Saya salah hilaf, mohon maaf. Semoga ilmu ini dapat bermanfaat buat kalian dan dapat dipahami juga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.